السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik, nikmat serta hidayahnya kita dapat kembali berkumpul untuk mengkaji sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus kita panjatkan salawat serta salam kepada beliau, istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir kelak. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, hari ini masih dalam pembahasan Kitabul Jami' dari Bulughul Maram, hadis nomor di PDF 1438. Nah, hadis kedua hadis kedua. Nah, Abu Hurairah تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi 'ulumi fid-din wad dunya wal akhirah. Al-haditsu al-438 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila ma huwa asfala minkum wa la ta'udu ila ma huwa fawqakum wa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum muttafaqun alaihi. Ahsant, jazakallahu khair. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum. Unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada mereka yang berada di bawah kalian. Unzuru, maksudnya kalau ada orang yang di bawah kita lihatin gitu. Apa maksudnya unzuru? Ahsan. Unzuru ada dua arti. Makna yang pertama adalah basar. Tahu basar ya? Basar itu penglihatan. Penglihatan dengan mata. Ada lagi namanya basirah. Ya, basirah penglihatan dari hati. Ya, jadi maksudnya lihat dengan hati kalian. Ila man huwa asfala minkum, kepada mereka yang berada di bawah kalian. Ya, jadi maksudnya adalah dengan basirah, perhatikan. Ya. Kemudian asfala minkum, asfal artinya di bawah. Lawan katanya adalah fawqa. Nah, disebutkan dalam hadis ya. Maksudnya di bawah dalam hal apa? Ya, harta benda. Kemudian ada lagi. Ya. Di sini ada dua tafsir oleh para ulama ya. Tapi mereka sepakat bahwa ini kembali kepada nikmat. Ya.
Perhatikanlah kepada mereka yang di bawah kalian secara nikmat. Tapi kan nikmat banyak, macam-macam. Iya, ada nikmat diniyah, ada nikmat duniawiyah. Ada nikmat dunia, ada nikmat agama. Ya. Apa bedanya? Yang duniawiyah ya harta benda, ya. Ya keluarga, mobil, rumah, ini duniawi. Adapun diniyah, adapun diniyah seperti ibadah, amal soleh, ketahanan orang untuk sholat malam, ya, cintanya orang untuk bersilaturahim. Ini nikmat diniyah. Jadi maksudnya di sini nikmat yang mana, Pak? Diniyah atau duniawiyah? Ayo. Sebagian ulama bilang duniawiyah, sebagian ulama bilang diniyah wa dunyawiyah. Ya, saya baca kitabnya Syekh Abdul Al-Fauzan, beliau merajihkan dunia, nikmat dunia. Dengan alasan kalau nikmatnya dini, ya kita harus lihat yang lebih atas untuk memotivasi. Tapi sebagian di antaranya Syekh Al-Utsaimin mengatakan nikmatnya dunia dan dini. Kenapa dini? Bukannya dini ini harusnya kita lihat yang lebih atas, Ustaz. Ya. Kenapa dini? Maksudnya adalah dari segi nikmatnya. Lebih besar mana, nikmat dunia atau nikmat di agama, Pak? Lebih bisa disyukuri yang mana? Lebih harus kita syukuri yang mana? Memiliki mobil bagus atau ibadah khusyuk? Harus kita syukuri. Dua-duanya harus kita syukuri. Dan nikmat dini, nikmat agama lebih harus kita syukuri lagi dibanding nikmat dunia. Karena di dalamnya ada maslahat akhirat. Nah, jadi maksudnya Syekh Utsaimin ini adalah dari segi nikmatnya, bukan dari segi amalannya. Kalau dari segi amalan kita harus lihat yang lebih bagus dari kita, lebih tinggi dari kita. Tapi dari segi nikmat, supaya kita tidak kufur nikmat terhadap nikmat agama yang diberikan oleh Allah, ya, kita lihat yang lebih rendah, maksudnya untuk bisa bersyukur. Harus disyukuri nikmat agama, ya. Jangan cuma nikmat dunia saja. Ya. Bukan hanya perintah untuk melihat, bahkan ini perintah untuk tidak melihat, ya, larangan untuk melihat ila man huwa fawqakum, kepada orang yang di atas kalian. Dan inilah hikmatnya Nabi SAW. Di antara kebijaksanaan beliau menyebutkan perintah, ya, atau arahan beserta dengan alasannya. Apa alasannya? Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Ya. Supaya kalian tidak meremehkan, ya, nikmat Allah atas kalian. Nah, di antara cara untuk bersyukur dan tidak meremehkan nikmat Allah. Karena, ya, ini merupakan arahan yang bijaksana. Di antara sunnatullah, di antara kebijaksanaan, ya, dan hikmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan orang itu bertingkat-tingkat. Memang pada asalnya orang itu mutafawitin, memang bertingkat-tingkat. Ya. Untuk apa kita meminta untuk disamakan? Memang orang itu diciptakan mutafawitin. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Lihatlah bagaimana, ya, kami lebihkan di antara sebagian dari mereka di antara yang lain. Dilebihkan dalam hal apa, ya? Macam-macam. Dalam harta, dalam akal, ya, kekuatan, bagi yang berkeluarga mungkin keturunan, ya. Maka orang itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat, ya, bahkan dikatakan tidak akan engkau temukan dua orang yang persis sama. Semirip-miripnya dua orang, sekembar-kembar identiknya dua orang, pasti ada bedanya. Maka buat apa kita membandingkan diri kita dengan orang lain? Ya, tidak ada faedahnya. Ya, maka kalau dengan adanya perbedaan itu, maka ada orang yang di atas dan ada orang yang lebih bawah. Mana yang kita lihat?
untuk mensyukuri nikmat yang bawah. Ya. Baik. Nah, ini dalam segi harta, misalkan ada orang punya mobil Lexus di Saudi ya, atau mobil BMW. Tadi ada yang kesini pakai BMW Pak ya. Sedangkan kita misalkan masih dianterin oleh teman-teman, oleh rekan-rekan. Alhamdulillah ada yang nganterin. Lihat teman-teman kita yang belum bisa ikut kajian, belum diizinin sama majikannya misalkan, atau sibuk kemana kesini kemari ya. Nah, ini salah satu cara kita untuk bersyukur ya. Ini dalam segi harta, fasilitas dunia. Dalam segi ilmu sekarang, tadi kita ada pengajian Pak ya, kaidah tajwidnya banyak sekali yang diajarkan oleh Abu Zaki. Di antara kita yang duduk dalam halaqah itu ada yang kaidahnya nempel bertahun-tahun ya, ada yang 3-5 tahun dikajarkan kaidah itu masih ingat ya. Sebagian lagi kalau udah 2 bulan mulai lupa kalau nggak dimurojaah. Sebagian lagi kalau udah berapa hari dimarahin sih, kan minggu kemarin udah dibahas ini, lupa lagi gimana ya, memang sepekan aja memorinya. Sebagian lagi barusan duduk udah berdiri minum teh bentar langsung lupa. Iya, memang begini hakikat manusia, bertingkat-tingkat, dan ini bukan untuk dibandingkan. Ya, misalkan kita yang ingatnya 2 hari, 3 hari, alhamdulillah. Ya, ada yang baru duduk berdiri langsung lupa. Yang berdiri langsung lupa, jangan sedih. Alhamdulillah masih bisa belajar. Ada yang belum punya kesempatan untuk belajar. Dan ini merupakan salah satu ibadah ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Intinya ibadah, intinya adalah ibadah. Ya, kemudian dalam segi akhlak juga misalkan, wah kita lihat ada orang akhlaknya masya Allah. Ya. Kalau kita lihat itu langsung bahagia. Kalau kita kok dilihat orang biasa aja misalkan, fulan ini kok masya Allah, semua orang senang sama dia. Ya. Tapi kan kita bisa lihat ada orang yang lebih parah dari kita gitu kan, yang misalkan tidak bisa bermuamalah sama sekali, ini juga harus disyukuri ya. Karena kalau kita tidak mensyukuri malah terjebak dalam lingkaran setan ya. Semakin kita kok begini malah orang semakin menjauh ya. Makanya disyukuri saja ya. Begitu juga dalam segi ibadah yang kita lihat, misalkan ada orang masya Allah dikasih nikmat oleh Allah harta yang banyak ya. Dia bisa sedekah, dia bisa memurahin orang ya. Dia bisa memberikan rumah misalkan bagi beberapa orang, atau dia bisa berpuasa, tahan puasa, atau dia bisa sholat malam sepanjang malam. Kita bisanya mungkin malam 2 rakaat atau 4 rakaat. Nah, bisanya kita 2 rakaat, 4 rakaat harus kita syukuri. Ini maksudnya Syekh Utsaimin begitu, biar kita tidak kayak ya Allah kok saya tidak diberikan nikmat itu, enggak. Kita juga dikasih dengan kadarnya, dan memang orang itu bertingkat-tingkat. Ya, jadi ini bukan berarti kita tidak boleh berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak. Ini amalan, hal yang lain. Kalau amalan kita berusaha sebisa kita. Tapi kalau masalah nikmat yang harus disyukuri, amalan yang kita kerjakan sudah dapat segimana, itu kita harus syukuri. Syukur bisa ditingkatkan. Ya, maka ya Syekh Utsaimin di sini kurang setuju dengan ulama yang membedakan nikmat di agama dan nikmat di duniawi. Nah, karena hadisnya umum ya, hadisnya umum, tidak ada lihatlah orang yang di bawah kalian dari segi harta, ada nggak? Nggak ada, umum, semua nikmat, semua nikmat. Ya, maka dalam hal ibadah, ya beliau tegaskan bahwa boleh saja ghibthah dengan orang dalam hal ibadah. Apa ghibthah? Ghibthah sama iri sama? Katanya nggak boleh iri, sekarang boleh ghibthah, gimana? Bedanya apa? Kalau iri yang negatif itu kita lihat orang lebih dari kita, terus kita berharap nikmatnya hilang dari dia. Nah, ini bedanya. Kalau ghibthah,
Kita lihat dia nikmatnya tinggi, kita pengen kayak dia dalam hal ibadah tadi ya. Tapi kita tidak pengen nikmat itu hilang dari dia. Ini ghibtah, apa namanya? Ghibtah. Pakai ghain ya. Ghibtah ini boleh. Iri yang dibolehkan dalam hal ibadah. Ghibtah. Ta ya. Ghain, ba, ta dan ta marbutah. Ghibtah. Nah. Tapi jelas Pak ya? Ini jangan sampai salah paham ini masalah amalan dan masalah nikmat. Di sini ada beberapa faedah dalam hadis. Ya, di antara faedahnya husnu irsyadin nabi. Baiknya ajaran nabi ya. Dan ini adalah kaidah bagaimana kita melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita maupun orang lain. Jadi masalah nikmat kaidahnya adalah melihat orang yang nikmatnya lebih sedikit. Ya, dari harta, dari rumah, dari keluarga, keturunan, ilmu dan lain-lain. Dan di sini juga ada faedah yang kedua yang baik untuk dipraktekkan oleh guru-guru. Ini guru apapun, entah guru tahsin atau guru apapun. Apa yang bisa kita contoh dari hadis ini? Nabi itu memberikan arahan, memberikan larangan beserta apa? Alasannya tadi. Ya. Di dalam hadis beserta alasannya. Apa faedahnya memberikan arahan beserta alasannya? Ada ta'lil namanya illah ya, ma'at ta'lil dan menyebutkan alasannya. Di sini ada dua faedah. Faedah yang pertama ziyadatut tuma'ninah. Apa tuma'ninah? Tuma'ninah, tenang. Jadi orang yang kita kasih arahan itu lebih tenang. Misalkan Abu Zaki bilang, harus dibuka mulutnya, ini dikasih alasan, misalkan alasannya adalah biar lebih jelas suaranya, biar A-nya tidak salah. Itu kan kita jadi kayak apa? Oh, karena itu lebih tenang. Tapi kalau cuma dibuka, kenapa dibuka-buka ini? Ya kan? Beda ya kalau dikasih tahu penjelasannya. Dan ini pernah kejadian oleh Nabi SAW. Kapan? Ketika Nabi menemukan dua kubur. Pernah dengar hadisnya? Dua kubur dan dua-duanya sedang diazab. Apa yang Nabi lakukan? Menancapkan yang masih basah. Para sahabat ketika itu gimana? Loh, Nabi ngapain? Iya kan? Enggak tenang hatinya. Kemudian Nabi menjelaskan sebabnya la'allahu yukhaffif anhuma, ya. Semoga ini bisa meringankan azab mereka malam yai basah selama belum kering. Ini disebutkan sebabnya. Kemudian sahabat istislam, ya, tenang, tuma'ninah. Tapi enggak semua hukum dicari sebabnya. Sebagai guru kita baik kalau menjelaskan sebabnya, tapi sebagai murid ya, kalau dia adalah dalil, kalau dia adalah tuntunan Nabi, jelas al-asl fihi taslim li amrillah. Ya, asalnya adalah kita menerima dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu hikmahnya maupun tidak tahu. Ya, tapi kalau tahu hikmahnya sudah pasti kita lebih tenang. Ya, kalau nggak tahu hikmahnya, pasti ada hikmahnya, tapi kita belum tahu. Nah, ini dari sisi murid tadi ya. Kalau dari sisi guru ya tadi. Kemudian faedah yang kedua, ya, ketika Nabi menjelaskan sebab, ketika beliau menjelaskan sebuah hukum, yaitu menjelaskan bahwa syariah ini sangat tinggi, ya, dan tidaklah syariat itu datang kecuali di belakangnya ada hikmah, pasti diketahui maupun tidak diketahui. Nah, ini fawaid dari hadis Abu Hurairah berkaitan dengan unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum
fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum muttafaqun 'alaih. Nah, fadhal Abu Wahyu, hadis berikutnya. وعن أنس بن سمعان رضي الله عنه Nah, wa anin Nawas ibn Sam'an. وعن النواس بن سمعان قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس akhrajahu Muslim. Ahsan. Hadis dari Nawas ibn Sam'an radhiyallahu an. Beliau mengatakan sa'altu Rasulullah 'anil birri wal itsm. Nawas berkata, ya, beliau menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu bir, apa itu itsm. Apa itu bir? Apa bir? Kebaikan, dan itsm ya lawan katanya, keburukan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-birru husnul khuluq. Kebaikan adalah husnul khuluq. Apa husnul khuluq? Berakhlak yang baik. Tapi kan di sini seolah-olah kebaikan itu cuma akhlak. Apa iya kebaikan itu cuma akhlak baik? Di mana masalah sholat, di mana masalah puasa, di mana tauhid, di mana zakat? Masa akhlak doang? Akhlak sebagai pokoknya. Ini muhawalah jayyidah. Oh, ada yang mau muhawalah lagi? Sebab dengan akhlak banyak yang masuk ke, dengan akhlak tersebut banyak yang masuk ke surga. Banyak yang masuk ke surga. Di antara wasilah masuk surga adalah akhlaknya. Muhawalah jayyidah. Nah, tapi yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini, Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa akhlak di sini termasuk akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Tauhid, ya, ibadah, salat, puasa masuk ke akhlak mana? Akhlak kepada Allah. Kemudian akhlak kepada manusia yang tadi yang kita kenal dengan akhlakul karimah, ya, berakhlak yang baik. Apa bahasa di Indonesia kalau diulang-ulang itu selalu horizontal dan vertikal, gitu ya. Ya. Nah inilah, jadi di situ mencakup semuanya. Entah akhlak kepada Allah, entah akhlak kepada manusia. Sebagaimana kita beradab kepada manusia, kita juga harus beradab apalagi kepada Allah, lebih besar lagi. Harus kita lebih perhatikan lagi. Ya. Tapi di sini kita lihat bagaimana Nawas ibn Sam'an radhiyallahu an memiliki keinginan yang kuat dan keingintahuan yang besar. Ini ciri-ciri alim begini, penasaran. Gimana Rasul? Saya ada penasaran ini, saya tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cuman biasanya hal ini semua orang bertanya, ya. Apa itu kebaikan, apa itu keburukan, semua orang bertanya. Cuman pertanyaannya kadang untuk ilmu saja, kadang pertanyaannya juga untuk diamalkan. Ya, maka sahabat ini tidak diragukan lagi, mereka menanyakan ini untuk diamalkan, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, sebagaimana di sini Hudzaifah radhiyallahu anhu juga pernah berkata, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah 'anil khair." Orang-orang itu pada zaman Nabi, para sahabat itu bertanya kepada Nabi tentang masalah khair, yang baik-baik. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Kata Hudzaifah, tapi saya bertanya, kuntu as'al, saya banyak bertanya kepada beliau tentang syarr, apa? Keburukan. Kenapa? Makhafata an yudrikani, ya, untuk menghindarinya, agar tidak terjerumus di dalamnya. Jadi di sini kita lihat bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa bertanya kepada Nabi. Ingin tahu sesuatu langsung ditanyakan. Ya. Maka di sini Nabi SAW mengatakan al-birru husnul khuluq. Ya. Tadi kita singgung bahwa
Ini bukan berarti untuk akhlak karimah saja kepada manusia, tapi cakup dalamnya juga akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana maksudnya akhlak terhadap Allah? Menerima, mematuhi perintahnya, meninggalkan larangannya, ya. Bukan hanya mematuhi dan meninggalkan larangan, tapi mematuhinya dengan ar-rahah, as-surur, wal-insyirah. Ya, jadi mematuhinya itu benar-benar patuh dengan lapang dada, tanpa merasa berat ini apa ya, tanpa apa istilahnya, terbebani. Ya. Bahasa Jawanya apa? Misu-misu. Ya, ini enggak ini ya. Dia tidak kayak gitu, enggak. Tidak begitu. Ya. Gitu Pak, benar. Meleset kayaknya ya perdatnya. Baik. Nah, inilah akhlaknya. Jadi bukan hanya patuh tapi juga tunduk secara tanpa merasa terbebani, ya. Dan juga menjauhi segala larangannya, dan ketika dia menjauhi itu tanpa rasa berat di dada. Nah, ini husnul khuluq terhadap atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terhadap manusia, ini banyak sekali ta'rifnya ya. Banyak orang yang menjelaskan ya, kalau sama manusia itu menebarkan kebaikan, menahan diri dari keburukan, memasang wajah yang indah. Nah, ada yang berkata demikian. Tapi yang lebih mudah ya, kita bisa kumpulkan dalam kata husnul khuluq, an tu'amilan nas bima tuhibbu an yu'amiluka bihi. Kita bermuamalah kepada manusia sebagaimana kita ingin dimuamalahi demikian. Nah, ada itu intinya. Kita suka lihat orang senyum, kita juga memberikan senyum. Kita suka dikasih hadiah, kita juga memberikan hadiah. Ini husnul khuluq kepada manusia. Nah, ini yang kira-kira mencakup dan jelas ya. Maka sebagaimana juga kita tidak ingin dikasari oleh orang, kita juga tidak boleh kasar kepada orang lain. Nah, ini masalah apa? Masalah albir, masalah albirru. Kemudian yang kedua, di sini ada al-ithmu ya. Wal ithmu ma haka fi sadrik. Ya, dan keburukan itu, dosa itu adalah haka fi sadrik itu ya, yang engkau rasa resah di dalam dada. Engkau merasa berat, engkau merasa sempit di dalam dada. Nah, ini adalah dosa dan keburukan. Ya. Jadi engkau itu sebenarnya pada hakikatnya, fitrahnya tidak ingin melakukan hal itu. Kalau hati kita masih bersih. Ya. Jadi khitab ini, perkataan bahwa dosa adalah apa yang membuat hatimu berat, dadamu sesak, ini untuk yang hatinya masih bersih. Karena kalau kita pakai kaidah ini untuk yang hatinya udah lost, nggak ada remnya, ya dia suka-suka aja ngelakuin tanpa beban gitu ya, semua dosa tadi. Ya, maka masalah ini liman syarahallahu sadrahu lil Islam, ya, bagi orang yang hatinya diberikan hidayah ya, masih dalam fitrahnya yang bersih. Oh, memang ada Ustaz, orang-orang yang hatinya ini benar-benar buta gitu, memang ada. Banyak. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu apa? Fara'ahu hasanan. Ya, orang-orang yang dibuat indah perbuatan buruknya, fara'ahu hasanan, maka ia melihat amalan buruk tadi baik. Ada orang begini memang. Ya, dan banyak ya, Allah alam. Ya, maka ya, yang seperti ini tidak masuk dalam hadis. Ya. Nabi SAW kenapa mengatakan seperti itu? Karena yang dia khitab, Nabi lagi ngobrol sama siapa? Sahabat. Nabi lagi ngomong sama para sahabat yang mereka hatinya
hatinya bersih. Makanya Nabi bilang begitu. Ya, beda lagi mungkin Nabi ketika ngomong sama ya non sahabatnya. Beda lagi. Tapi karena beliau tahu sahabat ini hatinya bersih, mereka punya feel ya, mereka punya apa istilahnya sensor ya dalam hatinya. Maka Nabi mengatakan demikian. Ya. Dan semakin orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin sempit dadanya terasa ketika dia melakukan maksiat. Ya. Pernah ada satu kisah Nabi SAW di zaman beliau pernah dengar hadis Dzul Yadain ketika Nabi sholat 4 rakaat. Nabi sholat 4 rakaat. Harusnya 4 rakaat, cuman 2 rakaat langsung salam. Pernah dengar ya? Nah, ini hadis di antara dibuat dalil untuk qasar sholat. Jadi ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sedang sholat ya dengan para sahabat. Ya beliau imam. Kemudian Nabi setelah rakaat kedua langsung salam. Ya, padahal ya pikiran Nabi mungkin sholatnya sudah sempurna, sudah lengkap. Tapi hati beliau lam tatma'in. Ya, jiwa beliau itu sebenarnya tidak tenang. Makanya di antara riwayatnya Nabi itu sampai ke sisi masjid dulu, duduk dulu, nggak langsung pergi karena nggak tenang pak hatinya nggak tenang, ada sensor itu ya, sampai beliau memainkan jari-jarinya kayak mikir sesuatu tapi beliau nggak tahu apa itu sebabnya ya. Dan ya seolah-olah itu terlihat beliau banyak masalah sampai para sahabat bilang ka'annahu ghadban, seolah-olah Nabi sedang marah ya. Padahal Nabi belum tahu sebabnya apa, tapi tidak tenang hatinya. Ini hati orang yang paling bertakwa. Ya. Ya, Nabi masih belum tahu sebabnya apa, kurangnya apa, sampai ya datang kepada beliau Dzul Yadain. Ya. Apa kata Dzul Yadain? Ini salah seorang sahabat. Anasita am qasuratis shalah. Wahai Rasul, apakah engkau lupa atau sholatnya dikosor? Ini baru tersadar Nabi apa yang menyebabkan beliau gundah gulana tadi ya, cemas, hatinya tidak tenang. Dan pertanyaan ini singkat sekali ya. Anasita am qasuratus shalah. Kalau nggak lupa pasti qasar, kalau nggak qasar pasti lupa ya, makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam ansa, saya belum lupa, binaan ala dhanni. Kata Nabi ya, yang saya ingat saya tidak lupa ya, beliau melakukan apa yang menurut beliau benar ya. Walam tuqsar, dan sholatnya tidak dikosor ya, jadi sholatnya tidak dikosor. Kemudian yakin ini sholatnya bukan dikosor, jadi hukum syar'inya ini harusnya 4 rakaat berarti ya. Berarti sisanya apa? Lupa atau enggak ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hikmatnya Nabi ketika dibilang begitu bukan marah, loh kamu meremehkan saya, enggak ya, beliau nanya kepada para sahabat, asadaqa Dzul Yadain, apakah Dzul Yadain ini benar perkataannya, kita sholat cuma 2 rakaat ya. Faqalu na'am ya, maka para sahabat bilang iya, dan akhirnya sholat sisanya tadi 2 rakaat ya, 2 rakaat. Maka kisah ini bisa menjadi bukti bahwa semakin bertakwa orang, walaupun nggak tahu sebabnya, hatinya itu bisa menjadi sensor dia. Entah dia habis melakukan keburukan, ada yang dia lupa, ada yang dia luput, ya, dan lain-lain. Nah, kemudian ya, ada lagi kisah lain ya, bukan hanya kepada manusia sensor ini Allah berikan. Sensor ini Allah berikan bahkan kepada hewan-hewan. Apa buktinya, Pak? Kisah masyhur ini. Di tahun Nabi lahir ada apa? Penyerangan oleh Abraha ya. Al-Fil diabadikan dalam Al-Quran. Apa yang terjadi oleh Fil? Gajahnya itu ketika menghadap ke Mekah tertahan.
Nah, nggak mau jalan, apa yang nahan? Hatinya. Iya kan? Bukan ditahan oleh tembok, bukan ditahan oleh pasukan, bukan ditahan oleh senjata, tapi hati gajah itu yang memiliki sensor untuk tidak melanjutkan perjalanan. Nah, bahkan sampai hewan-hewan memiliki ini, Pak. Ya, masya Allah. Ya, Nabi SAW mengatakan Innallaha habasa an Makkatal fil. Ya, jadi memang filnya itu yang menyebabkan mereka tidak sampai ke Ka'bah itu ya, karena memang ditahan ya hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, kita masuk kepada beberapa faedah, ada beberapa fawaid di sini. Yang pertama adalah hirsus sahabah ridwanullahi alaihim ala ma'rifatil ahkam asy-syar'iyyah. Betapa tingginya, betapa besarnya keinginan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ridwanullahi alaihim untuk mengetahui hukum-hukum syariat. Zaman itu syariat belum lengkap, masih zaman tasyri'. Tapi para sahabat sudah bertanya-tanya, banyak pertanyaan. Zaman sekarang buku-buku banyak tuh, ya kan? Ustadz-ustadz banyak, YouTube banyak ustadz-ustadz. Tapi yang kita cari kadang-kadang jauh dari apa yang dicari oleh para sahabat. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sini contohnya Nawas bertanya kepada Nabi tentang bir dan ithim. Kemudian faedah yang lain adalah ajakan ya untuk berakhlak baik kepada siapa? Tadi ada dua, kepada Allah dan kepada makhluknya. Ya. Akhlak baik kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, selanjutnya adalah kalau ya atau apapun yang menjadi ganjalan dalam hati, apapun yang menjadi ganjalan dalam hati, diri kita bertanya-tanya, hati kita berat, ya, sesak dada kita karena suatu perbuatan, ya, maka itu termasuk dalam ithim tadi. Ya. Ini untuk yang hatinya apa? Ya, salim, ya, qalbuhu salim, bersih. Ya. Maka kadang-kadang orang itu bertanya-tanya untuk melakukan suatu perbuatan, saya lakukan atau tidak. Mungkin dia hatinya ragu, ini boleh atau tidak. Mungkin dia hatinya ragu, ini halal atau haram. Apa yang kita lakukan? Menghindari. Ya, ini namanya wara', ya. Ini namanya wara'. Dan di antara hadis Nabi yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Tadi kan syubhat, nah ini halal apa haram nggak tahu, syubhat. Ya, maka barang siapa yang menjauhi syubhat, dia telah selamat, ya, dan terselamatkan agamanya dan kehormatannya. Karena memang seperti itu, syubhat itu selalu ada di tengah-tengah. Ya, dalam hadis juga disebutkan ibarat apa? Ibarat ya, kalau itu ya pagar rumput ya, rumput misalnya kita bawa kambing itu untuk menggembala, ada rumput punya orang. Jangan mepet-mepet lah. Jangan di tepi jurang ya. Kalau ini ada hal yang haram, pasti dikelilingi oleh syubhat. Haram betul, kemudian yang syubhat ini haram atau halal. Terus ada yang halal khalis. Ya, ada yang halal banget. Halal 100%. Nah, untuk kita selamat enggak cuma menjauhi yang haram, tapi menjauhi juga kalau bisa yang syubhat ya, sebisa mungkin. Karena kalau kita masuk ke syubhat, mulai main di syubhat, takutnya masuk ke haram. Ini masalah yang kita lakukan ya, perlakuan. Beda dengan masalah fatwa ya. Kalau masalah fatwa untuk mengharamkan sesuatu ya tentu butuh dalil dan butuh ta'ammul. Tapi untuk masalah amalan ya, kalau bisa menjauhi syubhat sebisa mungkin. Dan ini juga konsepnya sama dengan sholat sunnah. Kenapa disyariatkan sholat sunnah? Untuk menjaga yang wajib. Yang wajib, Pak, ini yang wajib. Kita lindungi dengan yang sunnah sebagai perisai.
Jadi kalau kita lalai, paling sunnahnya aja yang hilang. Iya kan? Kayak sholat, kita biasa sholat 5 waktu, ditambah sholat rawatib misalkan ya. Ketika kita capek, sakit, paling apa yang kalau kita kelewat, kalau paling parah, paling rawatibnya hilang dan kita udah merasa apa? Tadi udah merasa sempit hatinya. Karena kita terbiasa melakukan rawatib tadi, kemudian kita terpaksa untuk tidak melakukan, misalkan. Tapi kalau kita cuma terfokuskan pada yang wajib saja, pas lagi capek, ya tiba-tiba sholat wajibnya yang hilang malah. Maka kaidah ini juga sama. Bagaimana ada amalan wajib, ada amalan sunnah untuk menjaga yang wajib tadi sebagai perisai. Nah, ini diantara apa faidah ya mengamalkan amalan sunnah. Kemudian ya kaidah berikutnya, anna man kana salimul qalb fa inna Allah ta'ala qad yahibuhu firasah. Ya, untuk orang yang hatinya bersih, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan baginya firasah, ya, firasah. Firasah untuk apa? Untuk mengetahui dosa. Ya tadi, perasaannya enggak enak, hatinya tidak tenang, tidak rohah, ya. Sampai dia tahu betul bahwa hal tersebut dibolehkan. Dan yang terakhir, anna ar-rajul as-salim sahih al-qalb, orang-orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang baik, itu tidak suka kalau aibnya dilihat oleh orang lain. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa karihta an yattali'a alaihin nas. Engkau tidak suka perbuatanmu itu diketahui oleh manusia. Dan ini yang akhir-akhir ini sayang sekali banyak orang yang memamerkan kemaksiatan. Bukan masalah, kadang-kadang dia alasannya apa? Nggak usah munafik lah, iya kan? Ya, kita semua punya salah, ya punya salah, tapi nggak usah dibeberin kesalahannya. Masalahnya ketika membeberkan masalah maksiat tadi, ini kita seolah-olah nantang Allah, Pak. Ini saya melakukan ini nggak apa-apa, gitu. Ya, atau yang lebih buruk lagi, malah orang termotivasi untuk melakukan perbuatan buruk yang serupa. Maka diantara hati kitanya, ciri-ciri hati kita masih bersih adalah bahkan ketika kita memiliki aib, memiliki perbuatan buruk, kita berusaha untuk menutupinya sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin. Dan orang yang tidak malu, ya, orang yang tidak peduli, ya ini hadis Nabi, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ya, ini berarti dia tidak termasuk dalam ajaran Nabi, ya. Di sini orang-orang di antara yang diajarkan oleh nubuwatul ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Untuk orang-orang yang hatinya bersih tadi, patokannya adalah malu, ya. Kalau kamu belum malu, lakukan saja yang kau mau, ya. Tapi kadang-kadang memahaminya ini bahwa untuk pembolehan, asal nggak malu saya boleh melakukan apapun. Ini ancaman, ya. Orang-orang itu bahkan sekarang disebutkan, ya, suka muncul di media sosial mengatakan bahwa agama kita demokratis. Apa dalilnya? Faman syaa wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman, yang mau kafir. Apa itu maksudnya? Boleh kafir, boleh kufur enggak? Ini bukan pilihan. Dan ini dijadikan dalil untuk pembolehan tadi, ya, bolehnya kufur. Padahal kalau dilanjutkan ayatnya apa, Pak? Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Dilanjutkan dikit lagi aja, dia tahu tuh jawabannya. Ya, disiapkan neraka bagi orang-orang yang zalim. Ini tantangan, tahdid, ini bukan soal sebuah pilihan, ya. Bukan sebuah pilihan. Dan inilah yang bisa kita bahas pada hari ini, 2 hadis, ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan hadirnya kita di majelis ini semoga menjadi pemberat amal timbangan kita di akhir kelak, dan bisa menjadi penutup amal-amal buruk kita. Hadza wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.